Apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Dituduh selingkuh dengan kepala dusun, salah satu kepala desa di Blora akhirnya dipecat oleh bupati. Senin lalu penyidik KPK memeriksa kantor Dinas Kesehatan Kota Semarang dan RSUD KRMT Wongsonegoro, Semarang. Ratusan buruh alih daya pencatat meter listrik dari Pemalang, Brebes, Slawi, dan Kota Tegal berunjuk rasa di kantor PLN UP3 Tegal menuntut perbaikan upah. Gunung Merapi Senin malam erupsi, aliran lava pijar dan awan panas menuju ke arah Jurang Jero, Kabupaten Magelang. Lava pijar Senin malam kembali menyembur dari puncak Gunung Merapi diikuti dengan awan panas pekat. Berdasar pantauan kamera milik Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, lava pijar dan awan panas meluncur sejauh 1.000 meter mengarah ke barat daya atau ke Jurang Jero Kabupaten Magelang. Pada erupsi Senin malam terjadi 4 kali guguran lava pijar dari mulai pukul 18.50 hingga pukul 21.23. Dengan aktivitas vulkanis Gunung Merapi yang terus terjadi, warga diimbau tidak beraktivitas dalam radius 7 km dari puncak gunung. Sejumlah pengunjung pantai Teluk Penyu Cilacap tersengat ubur-ubur. Mereka yang tersengat kebanyakan anak-anak yang tengah bermain di bibir pantai. Kena rawe komandan. Ini lagi ngobatin anak-anak yang... Sejumlah wisatawan pengunjung pantai Teluk Penyu Cilacap pekan lalu tersengat ubur-ubur saat bermain di pantai. Mereka ditolong petugas medis dengan semprotan cairan penghilang rasa sakit di area nyeri dan bengkak terkena sengatan. Meski bisa menyebabkan diare disertai bengkak dan rasa nyeri, biasanya rasa sakit akan berkurang dalam beberapa jam. Menurut pengelola wisata Pantai Teluk Penyu, lebih dari 3 orang wisatawan terkena sengatan ubur-ubur. Mereka yang terkena adalah anak-anak yang tengah bermain di bibir pantai. Ini namanya kerawe, bentuknya balon kecil, ada yang besar. Itu nanti warnanya agak biru. Itu kita sampaikan, kita beritahukan kepada wisatawan yang masuk ke Pantai Teluk Penyu. Banyak anak-anak ya, anak-anak yang bermain dengan anak-anak, jadi yang sengat anak-anak. Yang kesengat sudah kesengat berapa? Lebih dari 3. Fenomena munculnya kerawe atau ubur-ubur ini terjadi sejak pekan lalu. Ubur-ubur tidak hanya mengambang di permukaan, tapi juga terdampar di pesisir pantai akibat angin timur. Meski rutin dibersihkan oleh petugas, namun ubur-ubur selalu ada karena terbawa bersama air pasang, terutama antara sore dan pagi hari. Agar tidak tersengat, pengelola Pantai Teluk Penyu mengimbau pengunjung agar tidak menyentuh ubur-ubur. Petugas medis juga telah disiagakan di sepanjang Pantai Teluk Penyu. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Seorang kepala desa di Blora dipecat lantaran dituduh berselingkuh dengan anak buahnya. Kepala Desa Sendang Harjo Blora, Wiwit Suhendro, dipecat atas tuduhan dugaan perselingkuhan. Pembacaan surat keputusan dilakukan di lapangan tertutup Desa Sendang Harjo Senin siang. Wiwit dituduh berselingkuh dengan anak buahnya sendiri yang berstatus sebagai kepala dusun. Ironisnya, perselingkuhan tersebut dilakukan saat keduanya masih memiliki pasangan. Pemecatan ini adalah tuntutan warga yang geram atas ulah keduanya. Pemecatan itu tertuang dalam surat keputusan Bupati Blora. Keputusan dari Bupati itu memberhentikan secara hormat Kepala Desa Sendang Harjo atas nama Pak Wiwit Suhendro per tanggal 19 Juli 2020. Itu dari masyarakat memang aduannya seperti itu ya, nikah siri ada itu, dan poin pentingnya saya kira melanggar asusila terkait asusila. Selain kepala desa, warga juga menuntut agar kepala dusun juga dipecat.
Rencananya akan dilakukan penarikan aset desa yang selama ini digunakan oleh kepala desa. Arif Nur melaporkan dari Blora. Komisi Pemberantasan Korupsi Senin lalu kembali menggeledah kantor Pemkot Semarang. Kali ini penyidik menggeledah kantor Dinas Kesehatan dan RSUD KRMT Wongsonegoro. Setelah 10 kantor dinas di lingkungan pemerintah Kota Semarang digeledah KPK pekan lalu, hari Senin giliran penyidik KPK menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kota Semarang. 5 penyidik KPK tiba di kantor Dinas Kesehatan Semarang pukul 10 pagi dan langsung menuju lantai 8 dan 9. Di lantai 8, penyidik KPK memeriksa ruang sekretaris dinas dan ruang operasional kamera CCTV. Sedangkan di lantai 9, penyidik memeriksa ruang kepala dinas kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan mengaku diperiksa terkait proyek pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2023-2024. Ada ditanya-tanya apa Pak? Ya pastinya kegiatan-kegiatan pengadaan barang dan jasa ya. Kalau di tempat kita ada semuanya lah, yang infrastruktur atau yang non infrastruktur. Itu dari tahun berapa berarti Pak? 2-3 lah yang diminta ya kita sampaikan, ada yang dibawa kita juga sampaikan sama beliau. Ruangan mana aja Pak tadi yang di? Semuanya, ruangan saya, ruangan kabin, sekretaris, semuanya. Tidak hanya di Dinas Kesehatan, KPK juga menggeledah RSUD KRMT Wongsonegoro, Kota Semarang. Menanggapi penggeledahan demi penggeledahan oleh KPK di lingkungan Pemkot Semarang, penjabat Gubernur Jawa Tengah menyatakan menghormati proses hukum. Namun, Pemprov juga memastikan pelayanan publik oleh Pemkot Semarang tidak terganggu. Terkait dengan masalah hukum, masalah itu adalah ya kami menghormati proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh KPK. Dan sampai saat ini pelayanan tetap berjalan, pelayanan kepada masyarakat tidak mengganggu dengan adanya kasus atau masalah tersebut. Di sisi lain, DPC PDI Perjuangan Kota Semarang, partai politik asal Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu, meminta KPK tidak melakukan penyidikan tindak pidana korupsi berdekatan dengan jadwal penyelenggaraan tahapan pilkada, karena bisa memunculkan berbagai spekulasi politis. Apalagi, belum ada pernyataan resmi dari KPK mengenai tersangka kasus dugaan korupsi di pemerintahan Kota Semarang. Ini kan bertepatan dengan menghadapi pendaftaran kepala daerah, dan ini sebetulnya juga kurang pas ya kalau mau menyelidiki tindak pidana korupsi di Kota Semarang itu ya harusnya jauh-jauh hari, tidak hanya mendekati proses-proses pilkada. Ini kan masyarakat juga bertanya-tanya, sehingga kan muncul spekulasi, ini dikerjani berita, ini memang operasi politik, macam-macam spekulasi, sehingga kita tidak mau hal semacam ini terjadi. Ya kalau mau menyelidiki, toh sampai saat ini juga belum adanya tersangka. Hefearita yang saat ini menjabat Wali Kota Semarang sebelumnya menyatakan akan maju lagi di Pilkada Wali Kota Semarang November mendatang. Ita, begitu ia biasa dipanggil, telah resmi mendaftar sebagai calon Wali Kota Semarang melalui PDI Perjuangan. Ali Mustafirin dan Krisna Agung melaporkan dari Kota Semarang dan Klaten.